Dalam 2,5 bulan, dua kepala biro politik Hamas yakni Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar tewas dibunuh Israel. Kini Hamas mencari pemimpin baru. Nama seperti Khalid Meshal hingga Khalil Al-Hayya digadang-gadang menggantikan Sinwar jadi pucuk pimpinan Hamas. Lalu setelah Sinwar tewas, bagaimana nasib perang Gaza? Kita akan membahasnya dengan pengamat hubungan internasional UNPAD, Teguh Reza Shah. Selamat malam, Bang Reza. Selamat malam, salam dari Bandung. Bang, apakah tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar bisa jadi titik balik perang Gaza? Artinya terbuka kesempatan mengakhiri perang dan memulai lagi dari awal perundingan gencatan senjata. Saya perhatikan sangat banyak ya opini yang beredar di Timur Tengah dan di dunia ya. Kalau di Israel, hal ini dianggap sebagai suatu kebahagiaan dan karena itu mereka optimis. Karena Yahya Sinwar ini adalah tokoh yang memprakarsai serangan ke Israel tanggal 7 Oktober tahun silam. Dan saat ini kalangan Israel itu sangat bersemangat tinggi karena konon mereka telah memiliki DNA dari jenazah Yahya Sinwar tersebut. Jadi ada optimisme dari Israel. Juga di Amerika Serikat juga ada optimisme. Kalau kita simak dari pernyataan dari New York Post hari ini, diperkirakan bahwa wafatnya Amerika Serikat dan Israel menafsirkan wafatnya Yahya Sinwar ini berpotensi memutuskan siklus perang dan membawa damai di Timur Tengah. Dan karena itu mereka sangat berharap tidak ada lagi kader-kader muncul dari kalangan Palestina. Sebaliknya dari Palestina sendiri kematian ini diratapi dengan semangat patriotisme karena sampai ajalnya itu almarhum masih menggunakan granat dalam melawan pasukan Israel di tempat yang sangat sempit yang kita lihat sama-sama barusan. Bahkan masyarakat Islam terutama sekali semakin menghayati kebenaran dari ayat suci Al-Quran, khususnya surat Al-Imran ayat 169, di mana dinyatakan bahwa mereka yang wafat di jalan Allah itu mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rezeki. Jadi dalam kenyataan kematian Yahya Sinwar ini kalau di Amerika Serikat dan Israel itu ditafsirkan sebagai membawa potensi damai, tapi bagi masyarakat di Palestina mereka berpikir bahwa ini adalah persis seperti mati satu tumbuh seribu karena bagi mereka jihad itu adalah sesuatu hal yang jiwa itu sesuatu hal yang suci dan karena itu harus diperjuangkan terus-menerus. Memang harus diakui, saya perhatikan saat ini sangat sulit menentukan siapa pengganti Yahya Sinwar karena sudah mulai tercatat keberhasilan Israel dengan membunuh generasi muda dari Palestina. Karena dengan generasi muda yang semakin sedikit dan pada saat yang sama ada ketakutan karena Israel itu akan memblokade jalur-jalur komunikasi masyarakat Palestina di dalam dan luar negeri sehingga makin sulit mereka mengambil keputusan. Tapi setidaknya telah muncul calon-calon penerus. Pertama adalah Muhammad Sinwar. Ini adalah adik kandung dari almarhum, dikenal sebagai sangat militan dan senantiasa bertempur berbarengan dengan almarhum. Tokoh ini berusia 49 tahun dan pemimpin dari Brigade Izzuddin Al-Qassam atau sayap militer Hamas. Kedua adalah Khalil Al-Hayya, usianya sudah cukup sepuh, 63 tahun. Tokoh ini adalah pimpinan dari perundingan pihak Hamas dengan berbagai kalangan di luar negeri dan bermarkas di Qatar. Ketiga adalah Khalid Meshal. Usianya adalah 68 tahun, pernah menjabat sebagai Kepala Biro Politik Hamas, dikenal secara internasional karena pernah beraudiensi dengan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter, Raja Abdullah dari Yordania, dan Ayatollah Ali Khamenei dari Iran. Tokoh keempat adalah Mossa Abu Marzouk, usianya semakin sepuh, 73 tahun, dikenal sebagai orang kedua pada Biro Politik Hamas. Dia pernah 5 tahun tinggal di Amerika Serikat dan akhirnya dideportasi. Jadi dari nama-nama kalangan Palestina di atas, maka saya melihat bahwa semangat bertempur itu masih ada begitu ya. Dan bagi masyarakat yang sedang terjajah, maka bagi mereka mempertahankan tanah air itu adalah wajib hukumnya. Namun bagaimana nasib Israel Palestina ke depan? Maka saat ini sedang berhamburan ide-ide. Misalnya bagi Joe Biden ingin sekali mengulang kembali ide tahun 2023 silam, yakni koalisi antara Amerika Serikat, Israel dan Arab Saudi, di
di mana Amerika Serikat terus mendukung keamanan Arab Saudi, sementara Israel dan Saudi itu melanjutkan kerjasama ekonomi dan pembangunan menuju sebuah hubungan diplomatik, serta Saudi pada saat yang sama membiayai rekonstruksi Palestina. Baik. Kemudian ada ide dari Israel sendiri mengundang keterlibatan Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk membasmi segala potensi ekstremisme di sekitar Palestina. Dan tentu saja yang masih baru adalah hasil KTT Liga Arab dan OKI tanggal 13 November tahun lalu, di mana menuntut Israel mengakhiri agresinya dan mengadili Israel yang telah melakukan tindakan secara tidak berperi kemanusiaan. Jadi sekarang keadaan masih cair, dan kita sebagai umat beragama hendaknya berdoa dalam kapasitas masing-masing untuk mengupayakan agar perdamaian segera terwujud di Oke, Pak kawasan Reza, ini. ini kan tadi ada 4 nama yang potensial menggantikan Sinwar begitu ya. Ada adiknya, kemudian juga ada beberapa tokoh sepuh. Dari kondisi Hamas yang sekarang, dibutuhkankah pucuk pimpinan yang juga muda, kemudian sekeras Sinwar, atau justru yang menyerupai Haniyeh yang lebih moderat begitu, Pak Reza? Hingga saat ini informasi serba tertutup ya. Karena pihak Hamas terus terang setelah belajar dari betapa rusaknya komunikasi mereka lewat handy-talkie dan juga pager. Dan saat ini saya pikir mereka masih melakukan rekayasa teknologi. Dalam hemat saya, kalau kita perhatikan dari segi usia, maka yang paling muda itu adalah Muhammad Sinwar. Cuman sayangnya almarhum ini tidak memberikan amanah agar agar adik kandungnya ini Muhammad Sinwar meneruskan perjuangan Palestina. Jadi yang paling muda saat ini adalah Muhammad Sinwar itu sendiri, usianya 49. Sementara kandidat-kandidat lain adalah Halil Al-Haya usia 63 tahun, Khalid Meshal 68 tahun, dan Abu Marzuk usia 73 tahun. Jadi dalam pandangan saya ini merujuk, kalau lihat pengalaman bertempur dan juga reputasi internasional, maka kemungkinan besar pimpinan itu akan merujuk kepada adik kandung almarhum Muhammad Sinwar dan juga Khalil Al-Haya yang saat ini berada di Qatar dan senantiasa memimpin perundingan dengan pihak-pihak luar Hamas. Oke. Pasca tewasnya Sinwar ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ini juga menyebut perang belum berakhir, masih ada misi Israel. Apa sih Pak Reza implikasi konkret dari pernyataan Netanyahu ini? Karena kan tadi Bapak menyebutkan ini opininya terbagi. Justru di Israel optimis bahwa ini akan menaikkan posisi mereka dalam tawar-menawar untuk gencatan senjata misalnya. Memang banyak sekali ide-ide baru ya. Misalnya ada ide dari Amerika Serikat yang mengatakan bila ingin berakhir sekaranglah saatnya Israel mengumumkan kemenangan dan selanjutnya segera memperluas rencana-rencana yang sudah ada selama ini di Gaza dan di Lebanon. Kemudian dalam dokumen yang sama juga dikatakan kalau perlu kita kuasai perbatasan-perbatasan yang selama ini digunakan sebagai tujuan-tujuan untuk provokasi atas Israel. Jadi paling tidak Israel itu masih memperkenalkan ide Nakbah, yakni menghancurkan siapapun wilayah itu, kehidupan itu, dan nama-nama dan identitas apapun yang bukan Yahudi. Dan karena itu Nakbah ini sampai sekarang belum dicabut oleh kalangan Israel. Jadi hal ini yang membuat negara-negara sekitar Israel itu takut, karena setelah serangan ke Gaza, selanjutnya sebagian Lebanon, maka sasaran selanjutnya adalah wilayah lain, mungkin Suriah, mungkin Yordania. Jadi karena itu saya bisa mengerti mengapa saat ini terjadi perundingan diam-diam antara negara-negara yang berada di sekitar Israel dengan Iran. Dan pada saat yang sama, Iran di bulan lalu pernah melakukan juga perundingan dengan mantan Menteri Pertahanan Rusia, dan sejak itu datanglah senjata-senjata yang lebih berkualitas dari Rusia. Jadi keadaan ini saat ini masih cair, tapi siapa yang bisa kita harapkan untuk menekan, untuk menahan diri? Karena kalau secara teori, ini situasinya sudah sangat berat, mengingatkan saya pada situasi tahun 60-an saat Amerika Serikat dan Uni Soviet hampir menekan tombol-tombol perang nuklir. Dan saat ini keadaan berlangsung terus dan membuat Israel dan Iran semakin merasa diri terancam. Dan karena itu kita sangat berharap penyelesaian diplomatik saat ini hendaknya melibatkan juga berbagai kekuatan luar.
hendaknya diajak bicara China, diajak bicara Rusia, dan tentu saja Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Kalau tidak, dunia ini akan beranjak kepada kepunahan. Oke, terakhir Pak Reza, ini dengan adanya perkembangan terbaru di Perang Gaza, tewasnya Yahya Sinwar, ini apakah ada antisipasi yang Indonesia harus berjaga-jaga begitu, ataupun dampaknya kepada Indonesia secara kondisi geopolitik, secara nasional ataupun keluar begitu? Potensi itu selalu ada ya. Misalnya kita tidak tahu bagaimana sikap masyarakat kita atas keadaan yang semakin panas ini. Selama ini pemerintah dan masyarakat Indonesia masih dapat menahan diri. Syukur kita tidak melihat adanya aksi boykot, tidak melihat ada aksi sweeping, tidak melihat ada aksi serangan atau gangguan terhadap kedutaan besar di Jakarta yang mendukung Amerika Serikat maupun Israel. Juga kita masih bisa berharap pada diplomasi. Kita melihat saat ini bahwa PBB akan berulang tahun beberapa hari ke depan. PBB ini sudah berusia hampir 80 tahun dan PBB itu harus direformasi. Jadi saya pikir Indonesia hendaknya berpikir global. Sudah tiba saatnya pemerintah Indonesia berpikir global, tidak menjadikan ASEAN sebagai sangkar emas dari kebijakan luar negeri Indonesia. Reputasi Indonesia adalah global. Indonesia hendaknya mengupayakan kerjasama dengan lebih lanjut dengan organisasi konferensi Islam, kemudian negara-negara non-blok, kemudian negara-negara Liga Arab, dan negara-negara 150-an yang posisinya sama dengan Indonesia dalam menyikapi keadaan di Timur Tengah ini. Dan saya pikir sudah tiba saatnya Presiden Indonesia untuk berkunjung ke PBB, untuk berbicara langsung dengan Sekjen PBB, mengupayakan adanya inisiatif Sekjen PBB, dan untuk itu Indonesia hendaknya memprakarasai langkah-langkah lanjutan, di mana keputusan-keputusan untuk penyelesaian urusan Palestina ini, kalau selama ini diselesaikan di New York, ternyata tidak berujung. Sudah tiba saatnya Indonesia terlibat dalam berbagai kerjasama regional di luar New York, misalnya di BRICS, misalnya kemudian di Liga Arab, di OKI, dan GNB. Hendaknya dicoba agar keputusan-keputusan strategis itu dibuat di luar New York. Baik, kita harapkan kita semua di sini bisa jadi saksi berakhirnya Perang Gaza. Terima kasih atas waktu dan informasinya. Pengamat Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Reza Shah.